Wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi dengan kita. Terima kasih teman-teman dari sahabat Publik Lampung TV ya. Hari ini kita berhasil mendatangkan satu tamu spesial lagi. Salah satu tokoh yang ada di Provinsi Lampung ya. Tokoh yang youngest, kemudian milenial deket, punya banyak usaha, seorang lecturer juga. Wow, wonderful lah. Kita berhasil mendatangkan sore ini. Selamat datang di studio kita, Mr. Zukri Andre. Ya, selamat datang. Terima kasih banyak Ya, atas waktunya. ya, Jadi sama-sama. sebuah apresiasi buat kita ya. Jadi ada beberapa request dari teman-teman untuk hadirkan kita panggil Bang ya. Mungkin Boleh, Bang boleh, boleh. Sukri Andre untuk hadir di studio podcast kita untuk membahas beberapa hal ya. Kemarin itu Ya, ada hal-hal yang sifatnya untuk teman-teman generasi Z lah ya. Jadi untuk beberapa konten kita akan tanyakan sih sebenarnya ketika teman-teman nanti mungkin masuk di dunia mahasiswa ya Bang Zukri, betul. mereka akan berpikir secara lebih luas. Namun untuk awal pertama mungkin kita mau tahu lebih detail nih. Kalau beberapa kali kita lihat kan di media, kemudian kita juga lihat beliau mengisi beberapa seminar, mengikuti program nasional dan sekarang kita berhasil mendatangkan langsung. Cerita-cerita sedikit Bang Andre, dipersilahkan. Oke. Terima kasih kepada sahabat Publik Lampung TV ya. Yap. Pada sore hari ini saya bisa berbagi cerita sedikit ya Ya, tentang saya cerita tentang perjalanan karir dulu ya, iya bisa? tentu, Oke. tentu Bang Andre. Ya. Eh, saya Zukri Andri ya, kebetulan saat ini saya sebagai seorang staf pengajar ya di Politeknik Negeri Lampung, Oh iya, ya, sebagai dosen di Prodi Teknologi Pangan. oh iya Ya. betul. Nah, kebetulan selama menempuh pendidikan, kemudian sampai saat ini sedang juga menyelesaikan program doktor Wih di ya mantap ini. di Universitas Lampung Oh ya, iya, tapi belum lulus, mudah-mudahan segera segera ya, segera. amin. Iya. Nah, ya untuk karir sejauh ini, menjadi seorang dosen memang, cukup luar biasa ya, Oh, mulai dari mengajar, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran kita ya, saya, memberikan semangat kepada mahasiswa bahwa saat ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ke depannya asal mereka mau, terus belajar, berusaha dan tidak lupa untuk berdoa. wih I keren banget ya, iya. wise banget gitu. Tapi untuk Iya, awal menjadi karir mhm. dosen memang passionnya dosen atau ada plan lain gitu? Nah, Emang dari awal sebetulnya begini, berangkat dari program studi teknologi pangan, teknologi banget. Oh, kemudian setelah lulus kuliah itu sempat bekerja di food industry di Jakarta, oh iya. iya, di bidang pengolahan makanan juga. Jadi kalau boleh dibilang passion-nya adalah di teknologi pangan sebetulnya. Oh passionnya di situ ya. Oh Betul. keren banget. Kemudian setelah itu, ada kesempatan di Politeknik Negeri Lampung, alhamdulillah diterima di Politeknik Negeri Lampung. Jadi Nah, waktu buka formasi langsung kompatibel ya. iya, Jadi udah punya bekal dari Jakarta, bukaan, oh langsung pas iya gitu. Berarti betul, gitu waktu pengabdian dan penelitiannya benar-benar iya, benar-benar mengikuti panggilan jiwa gitu ya. betul, Jadi iya, tentang everything mengenai pangan ya mungkin iya ya semua, gizi, kemudian faktor-faktor pendukungnya ya. iya, rekayasa proses pangan terutama karena bidang ilmunya adalah, lebih ke arah rekayasa proses pangan. Oh, rekayasa proses pangan ya. Jadi Iya, mungkin olahan ya maksudnya ya, betul, betul roti olahan, atau seperti iya, apa? Oh. olahan. Nah berangkat dari, hobi kemudian memang passion-nya teknologi pangan akhirnya iseng-iseng nih, Ya. 6 tahun yang lalu buka usaha kecil-kecilan. Nah, Nah itu yang mau kita tanyakan. Kan kita sempat iya, dengar nih, mhm, apa Bang Andri ini juga owner Brown Cafe ya, salah satu betul, kafe yang ada di Bandar Lampung, iya, yang hits, yang ada di Pramuka ya? di Raja Maksudnya Basa. Raja Basa, betul, Iya, salah satu kafe betul. yang dengan khasnya berwarna coklat gitu kan. Iya, Nah, kita mau denger nih, mhm, sejarah Brown lahir dan kemudian pola bisnis, kemudian memiliki banyak customer, itu hal-hal apa yang Bang Andri lakukan? iya. Jadi, kembali saya ulang lagi karena saya memang passion-nya adalah teknologi pangan, Ya, kemudian
bekerja di food industry Iya. awalnya, kemudian hobinya makan, hobinya Pas banget membuat jadinya. hobinya membuat produk makanan, Iya. pada akhirnya kenapa enggak gitu, punya lahan halaman rumah yang ya kalau boleh dibilang agak luas sedikit lah, Iya. agak luas, ya udah gitu. Akhirnya coba-coba, ngobrol sama teman, kemudian gimana ngasih masukan, baca buku, lihat-lihat success story-nya orang, oh Iya ternyata iya. memulai karir tuh seperti ini, langkahnya seperti itu. Artinya saya mau mencoba pada saat itu, akhirnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, iya, Jalan bismillahirrahmanirrahim, akhirnya akhirnya ya. jalani tanpa memikirkan, saya nanti untungnya berapa ya nanti ya, atau Heeh. di tengah jalan saya rugi nggak ya sebenarnya gitu loh. Nah dari situlah akhirnya coba iseng, konsep awalnya adalah, tempat anak-anak muda nongkrong yang minum minuman kopi lah segala Oh, iya. macam. Kemudian ketika sudah mulai menjamur, kompetitor boleh dikatakan kompetitor kita, kita Yap yap. akhirnya merubah konsep ke party planner Oh, party akhirnya. planner ya. Iya, ke ulang tahun dan alhamdulillah ramai, Ya, iya ramai. kita sempat lihat ya, ini Iya. kafe cakep amat ya, event-nya nggak berhenti-berhenti gitu kan. Iya, Jadi luar biasa. boleh dilihat di Instagram kita ya. Oke tuh, nanti di Kemudian bawah ada ya, detailnya. kemudian mungkin ya pada awal tahun 2020 semua juga kena imbas ya, kena Iya, imbas adanya Covid ya pada saat itu dan saya rasa semua usaha juga ada yang beberapa, apa namanya, tutup oh, atau betul betul. tidak jalan lagi. Tapi karena ini kita lahan sendiri yang tidak sewa gitu kan, akhirnya Mhm, kita masih tetap bertahan meskipun ada beberapa yang tidak sama seperti yang sebelum Covid. Misalnya kalau iya dulu ulang tahun tuh bisa sehari lebih dari 3 atau 4 kali, iya. sekarang paling satu hari satu atau 2 seperti itu. Kemarin Oh, malam aja masih ada yang ulang tahun sampai pukul 11 malam. Iya, hebat jauh ya, banget tuh. jauh Jadi dari jadi ya, saat pandemi itu benar-benar impact-nya ya, ya, Bang Andre tapi ya, jadi kan pandemi karena memang, Brown Cafe itu letaknya dekat kampus, waktu itu memang kita ada bukan kerjasama ya dalam tanda iya. petik, ada beberapa orang yang mau request untuk catering orang yang kena Covid, akhirnya kita terima gitu loh. Oh, Iya, kita ngambil paket itu juga ya? kita sempat memberikan paket itu untuk, makan sarapan, kemudian siang, makan malam, Oh. antar sampai pagar rumah pada saat itu, kan nggak boleh masuk ya, anter gitu loh kita. Tapi tetap kita berjalan walaupun pagar dan tutup ya tetap kita beraktivitas untuk, memberikan pelayanan ya kepada orang yang membutuhkan gitu, Hebat mulai ya. dari Jadi memang kalau iya. bisnismen itu harus cerdas melihat celah gitu ya. Iya, Jadi ketika mhm mhm. dihantam dengan pandemi Covid, Iya ada beberapa hal yang memang bisa dijadikan stimulan ya atau iya pola bisnis lain iya. agar bertahan. Dan Betul, setuju. bertahannya sebetulnya memang untuk karyawan aja sih ya Oh sebetulnya. iya, betul. Kalau ya tidak munafik kita juga mencari keuntungan keuntungan, tapi Iya, kan kita lebih memikirkan, oh ternyata karyawan juga, senang gitu ada aktivitas dan lain-lainnya. iya Nanti iya kalau nggak benar. bekerja, yang ada kena Covid pada saat itu. Kena Covid-nya gara-gara nggak Karena kerja nggak malah. kerja, karena tidak beraktivitas gitu kan Makanya ya. malah Iya imunnya turun. iya Ya iya. luar biasa ya Mhm, untuk Brown, iya jangan lupa ya rekan-rekan, khususnya yang singgah ke Lampung mampir tuh ke Brown iya Cafe. iya, Terus kita bicara tentang, dosen penggerak nih, mhm, Bang Andri. Beberapa kali kita juga lihat, informasi dari Bang Andri kan aktif di dosen penggerak, iya, sebenarnya itu program nasional ya. betul. Kemudian itu ya kita anak-anak milenial juga mau tahu sih sebenarnya ini goalnya apa. Mungkin ada Iya beberapa dari kalian yang ikut ya, iya atau memang, eee, belum tahu sih sebenarnya program ini seperti apa. iya. Menurut Bang Andri seperti apa itu? Ya, jadi pada 2 tahun yang lalu ya, ada program, sekolah penggerak Sekolah tepatnya, penggerak ya ya? program sekolah penggerak, kemudian, ada beberapa unsur untuk menjadi seorang dulu sebutannya pelatih ahli sekolah penggerak. Pelatih ahli sekolah Iya, penggerak. yang direkrut itu diantaranya adalah beberapa dosen yang ada di seluruh Indonesia. Ya, Oh, ada beberapa iya. unsur lain sebetulnya yang bisa direkrut ya, pada Iya saat itu. Nah, iseng-iseng nih, iseng-iseng coba, daftar gitu kan, iya meskipun passion-nya bukan di bidang pendidikan sebetulnya, karena memang, iya, lihat yang lain kan, pendidikan FKIP misalnya, iya, keguruan lah sebetulnya. betul.
Ya, cuman, pada saat interview alhamdulillah keterima, salah satunya adalah pernah melakukan pengabdian, gitu Oh, loh. pengabdian ya? Pengabdian Oh, oke. sampai ke, eee, keberlanjutan yang kita latih. Misalnya kita melakukan BIMTEK di desa A atau di Iya. kelompok A, kemudian keberlanjutannya seperti apa, nah itu menjadi penilaian. Mungkin itu yang saya masukkan pada saat itu, gitu. Akhirnya Oh, keterima, keterima. iya, menjadi dulu sebutannya pelatih ahli sekolah penggerak. Pelatihan ahli sekolah. Iya. Apa itu yang dilakukan itu, Nah, Bang Andri? kita itu, pada saat itu, kurikulum untuk sekolah yang ada di Indonesia ini yaitu namanya kurikulum merdeka. Nah, Iya, program. disitulah kita untuk meng-coaching beberapa pengawas, kemudian kepala sekolah, guru-guru gitu untuk merubah paradigma baru, ya memberikan paradigma baru terkait dengan, bahwa saat ini pendidikan berpusat pada murid gitu loh. Oh, Jadi gitu kita ya? jadi kita tidak lagi seperti zaman dulu gitu loh. Iya. Jadi, nah disitulah peran kita sebagai pada saat itu ya, tahun pendampingan pertama disebut namanya pelatih ahli, kita, Iya. meng-coaching pengawas, apa namanya, kemudian kepala sekolah, guru-guru, kemudian kita memberikan lokakarya, kemudian kita memberikan materi-materi yang ada dari kementerian, Iya. lewat kita, kemudian kita pengimbasan kepada mereka. Sebenarnya kalau kita lihat Mhm, dari penjelasan Bang Andri tadi itu iya, semacam kolaborasi level tinggi kali gitu ya. Jadi betul, digabung-gabungkan semua, iya, kemudian begitu growth, growth semua gitu ya. Tapi betul. target utamanya memang siswa ya. Iya, siswa Termasuk kalau mahasiswa yang dilibatkan dia ya itu untuk mendorong. program beda lagi. Kalau yang Oh, ini kita gitu. lebih ke arah, apa namanya, sekolah ya, mulai Oh, dari sekolahnya PAUD, yang dihidupkan ya. TK, Oh, SD, SMP, kalau SMA, kalau SMK itu ada lagi namanya, SMKPK namanya. SMKPK. Apa itu? Iya, program keunggulan Program seperti itu, keunggulan ya. iya. Oh. Jadi itu sama saja gitu untuk kurikulum merdeka. Itu ada nggak sih misal ketika Mhm, ada beberapa sekolah yang mungkin standarnya beda ya, iya, ketika rekan-rekan dari, eee, dosen penggerak lah gitu, heeh, kemudian hadir di situ ada, reviews lah atau iya. penolakan atau ada juga Ada gitu? juga, Oh gitu ya? heeh, tapi, pada akhirnya di tahun kedua ini ada namanya, IKM ya, mandiri ya. Jadi memang, Ya? diharuskan untuk mengikuti, kurikulum merdeka seperti Oh itu. gitu. Jadi Iya, mau tidak mau ini kan ke mau tidak mau aturan kebijakan, nasional iya gitu, kebijakan betul, nasional jadi iya, akhirnya, eee, iya, langsung bisa langsung ya, digunakan secara iya. nasional. Itu Ini untuk dibagi per wilayah kita, oh ya? dibagi per wilayah. Kalau dulu tahun pendampingan pertama saya dapatnya di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oh ya? Nah, di per bulan September ini kita sudah, berubah lagi ya, namanya jadi fasilitator sekolah penggerak. Fasilitator sekolah Sekolah penggerak. penggerak ya, dan dikontrak lagi selama 1 tahun ke depan itu saya dapat di wilayah pendampingan di pesisir barat. Pesisir jauh Iya, banget ya? iya, bulan depan Wah, mau kunjungan lapang. Saya dapatnya di sekolah 3T nantinya, apa itu? sekolah 3T? tertinggal yang termiskin itu Oh yang iya, T-nya yang itu tertinggal, 3T itu. termiskin, Heeh. gitu. Dapatnya itu yang, dengar kepala sekolahnya kemarin bilang, Ya, naik travel dari Bandar Lampung ke Krui, ke iya, kota Krui itu kurang lebih 7 jam misalnya. iya. Nah, kita itu nanti menuju sekolah, SD yang akan saya datangi itu nanti dari jalan kaki itu juga 7 jam. Jalan kaki Jalan 7 kaki jam? 7 jam. Jadi yang Bandar Lampung nyampe di luar, kita belum tentu sampai di luar gitu nanti. Saking jauhnya. Melewati Ah, menyusur pantai, kemudian muara-muara dan lain-lain. luar 7 biasa jam. ya. Jadi memang itu yang Iya, harus jadi bidikan utama khususnya dari program betul. ini ya. Jadi, Betul. keren banget Kita nih. mendampingi. Ya, eee, Mudah-mudahan program ini sukses ya ke depannya ya. iya sih kalau Amin. ngelihat memang ikhtiarnya kemudian Betul. skema besarnya keren Iya, banget gitu iya. dan goalnya pasti luar biasa. Perubahan adalah artinya kita mau berubah, mau bergerak nantinya untuk yang lebih baik lagi Iya nantinya. betul, wah keren Iya. banget lah. Terus kita bicara satu program baru Mhm. yang ada di Politeknik Negeri Negeri Lampung Lampung, ya. iya, Kemarin tuh ada beberapa netizen kita juga dialog ke studio ngobrol mengenai double track program fast gitu. track. Fast Iya, track, fast sorry. track. Nah, jadi fast track Iya, program itu kan yang kita lihat Polnela mengembangkan kemudian bekerja sama dengan industri. industri. Iya, Nah, itu sebenarnya apa yang dilakukan Polnela lagi? iya.
Jadi tahun kemarin itu ada program fast track, yaitu untuk percepatan siswa-siswa SMK itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tapi harus kuliah dulu ya di Iya. politeknik ya, dimanapun politeknik berada di seluruh Indonesia, Iya. tapi dipangkas menjadi 1,5 tahun. Program ini adalah program diploma 2. Kalau Oh. diploma 2 reguler itu biasanya bukan biasanya, ditempuh dengan pendidikan selama 2 tahun. 2 tahun. Tapi karena ada program fast track ini, yaitu cuman 1,5 tahun saja. 1,5 tahun 1,5 tahun, ya? asalkan politeknik bekerja sama dengan SMK, kemudian dan industri. Ya, Oh, iya. perkawinan tripartit lah boleh dibilang ya. Iya, Jadi ada perkawinan SMK-nya, segitiga. ada industrinya kan? Ya, jadi Ada. kita duduk bareng menyusun kurikulum bareng dengan industri, dengan SMK. Ya. Akhirnya mereka lulus SMK, kuliah di tempat kita, nanti kita akan keluarkan ijazah, kemudian mereka magang di industri, industri juga akan melihat dan bisa Wah. diserap langsung oleh industri. Oh, Dan itu keren ya. program nasional. Jadi Iya, program ini memang dirancang kompatibel lah. Jadi betul, siswanya udah ready, betul, industrinya tahu apa yang dibutuhkan, betul, universitasnya menentukan langsung. Oh, jadi wah, betul. keren Iya, keren keren iya. banget ya. Di Itu kalau mhm, saya lihat beberapa yang bekerja sama ada beberapa ya. betul. Ada Hotel Emersia ya. Betul, ada Hotel Emersia. Karena jadi yang bisa membuka program fast track ini, program studi serumpunnya minimal akreditasinya B. Nah, prodi saya Oh, kan teknologi pangan. iya, Kebetulan saya mengajar salah satu mata kuliahnya adalah teknologi roti dan kue. teknologi Nah, roti dan kue. satu mata kuliah itu akhirnya jadi prodi. Satu Oh, mata kuliah itu berangkatnya bisa dari jadi situ iya, ya. jadi prodi. Nah, ternyata kita lihat dulu itu loh, Iya, bisa sesuai nggak, dibutuhkan nggak oleh industri gitu ya. Kelayakan dulu lah, kita iya, lihat tadi studi kelayakannya dulu kelayakan. seperti apa. Ternyata industri sangat antusias gitu loh. Iya. Di Lampung sendiri belum ada lulusan SMK yang fokus untuk bidang patisserie. Kita sebut roti kue itu adalah patisserie khusus Patisserie. roti dan kue gitu Iya. loh. Termasuk di hotel-hotel besar mereka paling ngambilnya dari tata boga ya, tapi kan tata Wah, boga itu lebih ke arah food ya, macam-macam. Kalau khusus iya. patisserie belum ada. Baru ini ya? Oh, luar Baru ini biasa ada. keren banget. Itu kalau Iya, kalau kita lihat ya, mungkin mhm, kenapa Emersia, kemudian UC Akmal, iya. ada berapa tuh industri yang memang terlibat Ada langsung? Lampung Banana Lampung Foster, Banana ya, Foster, kemudian ada Roti Permata, Roti kemudian Permata. UMKM juga kita gandeng, di Pringsewu ada Oh, Sinta iya. Cookies, kemudian ada beberapa SMK-nya juga, ada SMK Negeri 1 Bandar Lampung, 3 Bandar Lampung, 4 Bandar Lampung, Keren ya, SMK banyak 1 ya. Metro, SMK 2 Metro, ternyata SMK juga antusias gitu Antusiasnya loh. tinggi banget Ya, karena mungkin ya dari sudut pandang sekolah mereka juga harus mengeluarkan produk yang kompatibel dong kan gitu. betul, Kadang betul. ada program studi atau jurusan yang udah diproduksi banyak-banyak nggak Iya, kompatibel kan iya. gitu. Oh, Nah, keren di ya. teknologi pangan sendiri yang bisa ke SMK-nya kan ada 2 tuh, nama program jurusan SMK-nya yaitu APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Ya. Tata Boga. Nah, itu yang pas masuk ke kita. Nah, jadi Oh, SMK-nya tertentu dari situ iya, jurusannya ya. dari tertentu dan ada 27 lah SMK yang sebidang dengan program studi kita Wih, keren di banget. Provinsi Lampung. Untuk industri apakah Mhm, ada kriteria tertentu dari Polinela misal mhm. oh harus begini nih, harus Iya, begini. Apa gimana, itu makanya standarnya? kita duduk bareng Oh. karena industri A berbeda dengan industri yang B. Hmm. Ya, dia maunya misalnya mampu di bidang ini misalnya, yang ini maunya di bidang ini. Jadi kita duduk bareng dulu. Jadi kita menyamakan persepsi dulu, Oh gitu. gitu, disamakan. Tapi kalau udah Iya, lihat kan ini kurikulum sudah jalan ya. kurikulum sudah jalan. Berarti kan memang industri mungkin ada 10 sampai 20 Iya, industri itu sudah ketok palu gitu. Oh, betul, ini kurikulum betul, yang harus jalan. betul. SMK-nya juga ketok palu. Oke, ini yang akan itu. Oke, Oh, iya. gitu ya. Mereka Keren nunggu-nunggu banget. nih kapan nih anak-anak patisserie magang gitu loh. Itu Karena biasanya mereka magang di bulan keberapa? magang nanti kita insya Allah di bulan Februari, setahun magangnya. Oh, di bulan ke-12 Full, dia ya. magang. Oh, Enggak, dari bulan Februari sampai di akhir Desember jadi nanti ngambil kita. mata kuliahnya?
Di semester Di pertama saja? Iya, semester pertama. Di magang itu dibuat nama mata kuliah pada akhirnya, nanti ada Iya, etika jadi profesi, ada. ngambil konsep MBKM gitu ya? Iya, Masuk ke iya, dalam situ ya? betul sekali. Oh, keren Iya, banget deh. jadi 6 bulan pertama misalnya dia di industri A, kemudian 6 bulan kedua nanti di industri B, atau 1 tahun full di industri A. Contoh misalnya kayak Iya industri Bu Yusi Akmal ya, Yusi Akmal Bakery, dia iya. maunya full 1 tahun gitu loh, karena Keren. takut sia-sia gitu, mahasiswa yang magang nanti belum dapat apa-apa sudah keluar gitu Berarti nantinya. kalau ngelihat misal kayak Mhm, contohnya case Yusi Akmal tadi, mhm, ketika dia dimagangkan, mhm. hampir 90% kemungkinan dia akan bekerja di situ dong? Betul, Enak banget kan karena gitu. kekhawatiran nanti, resep ke Nah, ini semua gitu iya loh. karena kan kalau Iya, kita pikir ya iya, memang anak-anak juga ketika jadi mahasiswa yang iya, difikirkan ketakutan mereka adalah nganggur, nggak punya iya, pekerjaan. Jadi konsep ini itu udah keren pasti. banget ya. Jadi, dan pihak industri juga bisa melakukan screening gitu kan. Iya, Oh ini yang kompatibel, ini yang betul. oh Karena keren di banget MOU deh. kita salah satu tertulis, eee, penyerapan alumni di industri ya memang ada note-nya sih, Iya. jika syarat dan ketentuan berlaku gitu loh. Karena industri Win-win juga ya. nggak mau Iya, macam-macam gitu iya nerima kan. kan, dia akan memberikan. Nanti begitu ditarik, oh jadi trouble baru malah Iya, kayak gitu. seperti itu. Nah itu, Keren banget ya. iya, Itulah jadi Bang Andri mhm, ya terima kasih mhm, atas waktunya iya, yang mungkin kita akan dialog lebih banyak teknisnya nanti di luar studio karena ada beberapa hal yang mungkin pengen didialogkan langsung nih oke, dengan Bang Andri. Terus yang segmen terakhir adalah pesan kepada generasi Z lah khususnya oke, ini kan